Ya. praktisi hukum yang sekarang statusnya sebagai tim mencari fakta ya, Ya. katanya. Cuman dia itu membedah fakta yang nggak ada landasannya. Betul. Wah, Kayak kemarin lagi-lagi tendensius nih. tendensius betul Tolong emang. Pak Polda boleh diperiksa beliau. Ya, cuman si Aib nih udah nggak tinggal di rumah lagi, udah keluar dari pekerjaannya dan sekarang ngekos di Bandung katanya. Katanya. Mm-mm. Itu informasi dari mana tuh, Kang? Dari uaknya Uaknya Aib ada yang di di Bandung Bekasi. sekarang nih. Dengan cara interogasi yang dibeberkan oleh si Peggy, Mm-mm. itu juga sebetulnya sih nggak manusiawi juga. Iya ya. Karena kan ada pemukulan tadi kata Kang. Ada pemukulan. Ada suntroko ya. Enggak, di lakban matanya, terus di apa sih, kepala itu dikasih kantong kresek gitu. Ditutup gini. Iya, Itu ditutup gitu. biasanya kalau bahasa mereka tuh katanya di tsunami namanya. Tsunami. Di tsunami itu ya. Halo teman-teman semua, kembali lagi di Koka. Ngontai. Seperti biasanya saya Koko dan Akang. kita hari ini lagi-lagi teman-teman sudah bisa menebak apalagi mau kita bahas gitu kan. Ya. Karena kasus ini belum kelar dan belum clear dan masih banyak yang harus kita bahas sepertinya. Ya. Kira-kira apa Kang yang mau kita bahas duluan Kang? Setelah kebebasan Peggy nih, ada orang yang ngerasa nggak tenang. Oke. Kita mau bahas Aib nih sini ya. Karena Aib. karena kerunyaman ini ada keterkaitannya juga sama Aib. Oke. Kerunyaman kasus ini. Jadi gue dapat info Aib itu sempat didatangi oleh Polda Jabar, tapi dia nggak di tempat. Jadi pihak keluarganya udah datangin sama Polda Jabar nih, katanya. Cuman si Aib nih udah nggak tinggal di rumah lagi, udah keluar dari pekerjaannya dan sekarang ngekos di Bandung katanya. Katanya. Itu informasi dari mana tuh Kang? Dari uaknya Aib. Ada yang di Bandung Bekasi, sekarang nih. Di Bekasi uaknya. Jadi si Aib nih kan selama kasus ini kan tinggal di Bekasi nih. Terus semenjak Peggy mungkin ada kisi-kisi kalau Peggy mau bebas, akhirnya mau nggak mau plan B bergerak. Mungkin ini termasuk plan B-nya Aib. Bisa jadi. Dia kabur dari rumah, anggaplah kabur. Karena udah pasti banyak inceran netizen juga. Iya. Karena kalau Peggy itu dinyatakan fiktif, berarti kesaksian Aib fiktif juga dong. Betul. Nah, jadi dia mungkin menghindari diteror netizen atau dari media, akhirnya dia kabur. Dia di Bandung. Kata uanya Aib. tidak mungkin dia ada di Bandung ya kan? Iya. Percaya nggak Kang dia ada di Bandung? Gak mungkin sih menurut gue. Karena kalau niat dia melarikan diri, tidak mungkin dia memberikan informasi kemana dia pergi. Iya, kalau judulnya melarikan diri ya. Iya kan, gitu tuh. Jadi gak mungkin sih kamu di Bandung. Gitu. Malah menurut gue mungkin bisa jadi sedang tidak ada di Jawa Barat. Di luar Pulau Jawa Barat mungkin. Atau mungkin di Pulau Jawa, di luar Pulau Jawa juga ya. Bisa jadi juga. Iya. Intinya sih nggak mungkin dia memberikan informasi sedetail itu dia ada di Bandung gitu loh. Karena ya baik lagi ya, kita sama-sama tahu kalau niat dia tidak melarikan diri, seharusnya dia nongol di permukaan. Iya. Karena dia sedang dicari-cari. Kalau emang dia merasa diri dia benar, tidak mungkin dia menghindar. Kan kalau logika sederhananya seperti itu. Iya, betul. Gitu kan. Jadi kalau dia informasinya sudah tidak ada di tempat atau sudah tidak jelas keberadaannya, otomatis dugaannya adalah dia melarikan diri. Iya. Dan orang yang melarikan diri itu tidak mungkin mengatakan dia lari kemana. Iya. Meskipun ke keluarganya, kan dia sudah tahu pasti yang didatengin adalah keluarganya kan, siapa lagi. Iya. Bener nggak? Menurut dugaan ya, seperti itu sih Kang. Jadi gue dapat informasinya dari beberapa media juga. Jadi ada laporan terkait kasus Aib yang memberikan kesaksian palsu. Oke. Jadi laporan ini setelah diselidiki oleh penyelidik, akhirnya anggaplah dipanggil Aib nih ya, surat panggilan mungkin ya. Cuman nggak ditanggapi, terus disamperin ke rumahnya, Aib tuh nggak ada. Oh, sudah ada surat pemanggilan? Udah ada. Udah ada. Udah diproses. Oh, bagus itu. Iya. Bagus. Cuman si Aib ini nggak ada. Tapi ada lagi media yang
ini agak-agak berseberangan nih. Kalau si Aep nih ternyata selama Peggy di sidang pra peradilan, Aep nih intens ke Polda Jabar, bolak-balik situ. Oke. Iya, iya. Jadi agak Liar juga ya. agak liar, iya. Tapi emang dari awal kan gue pernah bilang kan, gue nggak terlalu setuju sebenarnya kalau si Aep ini lagi-lagi diperiksa oleh pihak Polda Jabar, gitu loh. Kenapa? Karena menurut gue pribadi kan ada dugaan nih, ada dugaan si Aep ini bekerja sama dengan pihak tertentu, dengan oknum tertentu untuk memberikan kesaksian palsu ini gitu kan. Karena tidak mungkin seorang warga sipil, seorang warga biasa berani mengatakan kebohongan tanpa ada yang menunggangi atau tanpa ada yang backing lah istilahnya. Iya, betul. Gitu kan. Makanya menurut gua kan kalau nggak salah di video kemarin gue sempat ngomong kan ya, gue berharap sih si Aep ini diperiksanya tidak dari Polda Jabar, gitu loh. Pengennya di Mabes langsung, gitu kan, dari ya mungkin dari pusat itu kan, untuk memeriksa dia. Kalau emang perlu diperiksa ya, tapi gue rasa sangat perlu sekali, karena kan gara-gara juga si anak kampret ini satu kan, ya dong, gitu. Dugaan sementara seperti itu karena si Peggy kan bebas. Jadi dugaan kita kesaksiannya palsu, gitu kan. Nah, kesaksiannya palsu berarti bisa jadi dia juga memberikan kesaksian palsu pada 7 terpidana yang lain. Iya, betul. Gitu. Berarti si anak kampret ini harus diperiksa. Iyalah. Gitu. Menurut gua, gitu loh. Akan setuju nggak tapi? Setuju harus lah, diperiksa. Harus setuju diperiksa. Ya? Setuju ya. Jadi nggak ada oknum lagi yang apa sih istilahnya berlindung dari wah saya nyasar nih, kesasar nih atas kesaksian Aep. Betul. Nggak ada lagi berlindung di situ. Tapi harus netral. Iya. Karena bisa jadi ditemukan namanya novum baru. Iya, untuk mengungkap kasus ini. Meskipun gua nggak yakin kasus ini bisa terungkap ya. Gitu loh. Jadi ada statement dari beberapa oknum kalau memang Parudiana ini bersalah secara SOP, penyidik ini salah dengan SOP-nya, itu berdasarkan kesaksian Aep. Jadi supaya Aep juga selamat, ya harusnya diperiksa juga. Jadi nggak ada lagi oknum yang berlindung di balik kesaksian Aep. Setuju. Setahu gua ya, polisi itu nggak mungkin semerta-merta percaya sama satu kesaksian orang ya. Iyalah, apalagi tanpa didukung alat bukti juga percuma kan. Iya, betul. Di sini banyak ya pro dan kontra ya, kok ya. Pasti. Dari Aep tuh ada lagi ibaratnya sekutunya ya. TPF. Tim pencari fulus atau tim penebar fitnah. Nah, ini tendensius nih. Tendensius. Tangkap. Jadi ini tuh kayak apa ya? Kayak sebuah kolaborasi yang gampang ditebak kalau menurut gua. Kayak dari Pitra ya, dia membadani dirinya, mengakui dirinya sebagai praktisi hukum. Ya. Praktisi hukum yang sekarang statusnya sebagai tim mencari fakta ya, katanya. Cuman dia itu membedah fakta yang nggak ada landasannya. Betul. Wah, kayak kemarin lagi tendensius nih. Tendensius, betul. Tolong, emang Pak Polda boleh diperiksa beliau. Ya karena ketika debat nih, dia itu secara nggak langsung dia tidak menerima BAP itu, nggak begitu BAP-nya. Padahal kan kita semua orang tahu nih BAP-nya kayak gitu. Tapi dia nggak nerima dengan nggak begitu, itu semua tuh nggak berdasarkan kesaksian Aep, bla 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 bla. Terus sedangkan yang udah ngedalami hukum ini dari awal sampai sekarang itu memberikan novum baru, dia juga nggak terima gitu. Iya. Seolah-olah memaksakan untuk membela diri ya, atau membela pihak tertentu. Tuh, karena kan dia sendiri ada ini siapa sih yang kita bahas? Sorry. Siapa namanya yang kita bahas? Si Pitra. Nggak kenal. Nggak, intinya. Iya. Ya itulah siapa itu dia lah ya intinya. Dia kan sudah ada pengakuan juga bahwasannya dia berkerabat dekat dengan salah satu orang tua korban. Ya. Ceritanya kan gitu kan. Orang tua korban atas kasus Vina dan gue mau bilang Eki, gue nggak yakin. Bukan Eki lah. Nggak yakin gue kalau bilang kasus Vina dan Eki itu nggak yakin gue. Vina dan tanda tanya tuh. Iya. Ya anggaplah seperti itu ya. Dia kan katanya emang punya hubungan spesial.
gitu loh. Seperti saudara, berarti udah spesial tuh. Iya, gue nggak tahu nih spesialnya kayak gimana dulu nih. Iya, pakai Saudara. telur 2 apa? Hah? Pakai telur 2 apa? Apa karet dua gitu ya. Karet 2. Iya. Nah itu gue nggak paham tuh, karena dia sendiri kan nggak mau mengungkapkan. Iya. Cuman intinya sudah terlihat jelas dia sebenarnya sudah ada pengakuan bahwasanya Iya. karena dia ada kekerabatan dekat dengan salah satu orang tua korban, yaitu orang tuanya si Eki, sehingga dia mengatakan dia harus membela Iya, betul. gitu loh. Mm. Kenapa? Karena menurut dia pelaku ini kan harus ditangkap demi Iya. keadilan. Mm. Itu kan fakta sebenarnya kan. Jadi agak ada keanehan dari si Fitra ini. Jadi dia nggak 100% percaya dengan adanya di BAP itu, tapi dia meyakini semua tersangka yang tertangkap sekarang ini Adalah pelakunya. adalah pelakunya. Sedangkan dia meyakini itu dengan sudut pandang apa gitu. Sama BAP aja dia kayaknya nggak begitu BAP-nya. Jadi sama BAP-nya aja nggak percaya. Iya. Terus dia meyakinkan kalau itu terpidananya emang benar dan penyidik itu sudah benar bekerjanya lewat apa gitu. Iya. Jadi lagi-lagi sebetulnya percuma hanya meyakini sesuatu tanpa adanya bukti Iya, betul. secara ilmiah. Iya, Pak. Apalagi khususnya di kasus pidana seperti ini ya. Iya, gitu. Jadi sebetulnya sih untuk beliau sah-sah saja menurut kita ya. Iya. Dia mau membela siapapun sah-sah saja karena namanya pengacara tidak selalu juga membela yang benar gitu Iya, kan. betul. Gitu loh. Jadi intinya terserah dia mau meyakini apapun itu, intinya cuma satu. Kalau dia tetap menyudutkan Peggy atau maupun yang terpidana lainnya Iya. adalah pelaku yang sebenarnya, tunjukkanlah bukti. Iya, betul. Simpel kan? Hmm. Menurut gue sih hanya sesimpel itu sih. Ya tunjukkan bukti aja kalau memang mereka bersalah ya tinggal tangkap Iya. lagi. Adili, selesai. Iya, betul. Close case gitu kan, gitu loh. Jadi jangan terlalu dibawa kemana-mana. Jangan seolah-olah kayak takut banget ini kasus ini si Peggy ini ketahuan salah tangkap, akhirnya nyusut ke usut yang 7 terpidana tersebut. Iya. Akhirnya lama-lama kan jadi mengkerucut nih. Dia yang takutkan itu kayak seolah tuh jangan sampai mengkerucut nih. Iya, betul. Gitu loh. Makanya kenapa diperjuangkan? Ya. Gitu. Itu menurut gue sih hal yang wajar sih, Kang. Iya. Hal yang wajar Jadi- karena kalau 7 terpidana tersebut terbukti juga salah tangkap semua, selesai menurut gua. Itu Banyak pihak-pihak itu selesai itu. udah dipatahin kok sama Pak Abbas juga sama kalau emang ada buktinya apa, dan menurut Pak Abbas itu cuman teriak-teriak aja nggak ada isinya gitu. Iya. Nah, bahkan si Peggy ini bisa aja menuntut balik pada pelapor. Betul. Iya. Betul. Menurut kok gimana? Betul. Kan si Peggy ini kalau bilang pelapor berarti kan Pak Rudiana ya. Rudiana ya. Iya kan, Pak Rudiana. Sah-sah saja sih Iya. sebetulnya. Karena hak dia sempat dirampas. Keadilan saat itu tidak berlaku buat diri dia gitu kan. Iya. Karena dia mesti mendekam kurang lebih sebulan lebih ya Iya, di iya. situ ya. Itu sah-sah saja sih kalau emang dia tidak terima. Karena kan hak semua orang untuk melapor kan. Iya. Bener nggak? Iya, Hak semua betul. warga juga dan siapapun itu. Gitu loh. Iya. Dirugikannya secara moral, secara materi juga. Iya. Sempat Peggy ini katanya diperlakukan tidak manusiawi kok. Apa? Diperlakukan tidak manusiawi lah Begini. Peggy ini Iya, saat iya. pertama kali penangkapan itu. Cuman kita kan itu udah pengetahuan umum ya. Iya. Biasanya kalau orang ditangkap tuh ada aja perbal tuh misalnya. Pasti. Mm-mm. Karena dianggap sebagai salah satu interogasi ya. Interogasi. Supaya pelaku tuh mengakui kesalahannya gitu loh. Tapi kan baik lagi kalau bukan pelaku yang sebenarnya kan disiksa juga mikir juga gitu Iya, kan. betul. Untungnya si Peggy itu bertahan loh. Atau bisa jadi mungkin Peggy ini termasuk salah satu orang yang beruntung menurut gua Kang. Iya. Kenapa? Karena pada saat kasus Peggy ini ketangkap, mencuat, media kan sudah mulai ramai tuh. Iya, betul. Sehingga mungkin polisi yang melakukan kekerasan kepada si Peggy itu tidak terlalu over seperti yang kesaksian dari Iya. yang sudah pernah tertangkap di tahun Iya, 2016 betul. yang sampai harus mohon maaf ya maksudnya minum air seni lah, Iya, ya kan? Terus disundut rokok. disundut rokok, terus di makanan mesti makan dari lantai segala Iya. macem gitu kan. Itu yang nggak manusiawi menurut gua pribadi Kang. Si Peggy ini sebetulnya juga dengan cara interogasi yang dibeberkan oleh si Peggy itu juga sebetulnya sih nggak manusiawi juga. Iya, iya. Karena kan ada pemukulan tadi kata Kang, Ada pemukulan. ada suntroko ya,
Enggak, di lakban matanya, terus di apa sih, kepalanya itu dikasih kantong kresek gitu. Ditutup gini. Iya, Itu ditutup gitu. biasanya kalau bahasa mereka tuh katanya di tsunami namanya. Tsunami. Di tsunami itu ya katanya kalau nggak salah ya, Iya, iya. itu dibekep pakai kresek gitu loh. Jadi supaya nggak bisa napas kan. Iya betul. Gitu, dibekep. Iya, kalau gue sih nggak kuat gue digituin. Gue jadi inget film Faber Cina dulu tuh, supaya katakan Faber Cina tuh ngendus dari napas. Oh, iya, iya. Dulu si Bobo kan sempat pakai itu tuh. Terus si yang gurunya yang tua itu pas mau masukin plastik, jebol plastiknya. Akhirnya ketahuan juga ya. Itu kacau sih itu. Iya. Tapi kata dia sih nggak lama. Cuman Ya. tetap aja harusnya tidak sepatutnya dia diperlakukan seperti itu menurut gua. Meskipun sudah menjadi rahasia umum ya. Namanya teknik interogasi polisi itu pasti ada sedikit kekerasan karena untuk menekan psikologisnya Iya, pelaku penekanan. supaya pelaku itu mengakui kesalahannya. Iya. Gitu loh. Cuman ya baik lagi kalau bukan pelakunya kan bingung kan. Iya, Gitu loh. betul. Jangan sampai kayak 7 terpidana yang sebelumnya yang disiksa mati-matian sampai mau nggak mau dia nggak tahan lagi. Akhirnya ngaku. Akhirnya mau nggak mau ngaku karena dia nggak kuat dengan siksaan yang diberi tiap hari Mungkin diberi. di sistem itu metode itu belum ketemu kali ya. Maksudnya tanpa dengan kekerasan gimana cara orang yang bisa ngaku, kita belum tahu ya metodenya apa ya. Sebetulnya sih banyak cara, cuman cara paling gampang mungkin kekerasan ya. Ya Karena itu. kalau bicara pakai tes kebohongan, tes psikologis itu kan lama tuh. Iya, itu belum tentu. Ya kan gitu. Jadi menurut mereka cara pintas itu ya disiksa. Jadikan samsak gratis dulu. Istilahnya seperti itu. Iya, iya. Kan terbukti kan yang 7 terpidana tersebut fotonya pada babak belur semua itu. Iya, iya. 6 ya. Yang ada yang pada fotonya 6 ya. Iya. 6 ya. Yang mana nih? Yang terpidana yang Oh, digebukin terpidana, itu iya, betul, ada 6 foto 6, kan. iya. Satu lagi kan si Saka Tatal tuh. Iya, kata tal. Kalau si Ucil beda kasus itu. Beda kasus, iya benar. Jadi nggak beda BAP ya. Beda cuman digabungin aja di situ saat Iya, itu. udah satu paket aja lah gitu jadinya. Iya. Saking simpelnya. Bahkan kan menurut dari kuasa hukum, beberapa kuasa hukum, eh, terutama kuasa hukumnya Peggy, sama ada beberapa juga dari praktisi hukum atau dari mantan jenderal mungkin ya, purnawirawan segala macam itu, termasuk Pak Susno Duaji ya, Iya, iya. mengatakan Kapolda dan bagian divisi diskrimum ya, itu suruh copot ya masalahnya. Oh iya, sempat ada itu ya di media itu ya. Karena mungkin dari sisi kinerja mungkin ya kurang Ya kredibilitas. tidak profesional dianggapnya. Tidak profesional, tidak menjunjung tinggi SEI. Iya, iya. Gitu. Karena mau bagaimanapun kan ini kan bukan dunia perkudukunan ya. Iya, iya betul. Gitu. Ini kan semua pakai logika, pakai secara logik lah gitu maksudnya. Harusnya secara sains, secara ilmiah juga untuk mengungkapnya. Tidak hanya berdasarkan keyakinan gitu loh. Jadi kalau dibilang dicopot sih menurut gua sih kurang, Kang. Harusnya tuh harus ada sidang kode etik dulu. Iya, iya. Iya dong. Iya, karena- Kalau langsung dicopot aja kan kelar kan. Tapi harus ada sidang kode etik dulu. Kenapa? Karena mereka melanggar kode etik. Iya, iya. Jadi perlu di sidang kode etik sih menurut gua. Ada konsekuensinya ya berarti ya, ada. Betul. Betul. Karena kan mereka kan anggota kepolisian ya yang harusnya dipercaya banget sama masyarakat. Iya, betul. Gitu. Kalau masyarakat tidak percaya sama kepolisian, terus masyarakat mesti percaya sama siapa? Iya. Karena kan kita kan masyarakat ini kan sama polisi ini kan bersentuhan langsung. Kita ada apa-apa kita lapor ke siapa? Pasti ke polisi. Iya, betul. Benar nggak? Ada apapun masalah kita pasti kita lapor ke polisi. Kalau polisi saja tidak bisa sayang sama rakyatnya, terus rakyat ini gimana nasibnya? Maksud gue Iya, gitu. betul. Polisi kan harusnya sayang sama rakyatnya. Benar nggak? Melayani, mengayomi, gitu loh. Itu sebenarnya disayangkan ya, Kang. Gue kadang mikir loh, aduh, ini kalau polisinya modelannya kayak oknum semua, terus kita mesti percaya sama siapa? Oh iya, betul. Gitu kan? Gue jadi mikir, bener nggak? Kita kalau ada masalah, gimana kita lapor ke polisi? Terus jadinya kan gue bilang lah pusing kan? Iya. Udah habis laporan makin pusing gitu loh. Laporan bukannya tenang malah makin pusing. Iya. Bener gak sih, Kang? Betul, betul, betul. Sayang banget gue juga kadang oknum-oknum ini nih sebetulnya nih yang padahal polisi baik tuh masih banyak sebetulnya. Banyak, Polisi yang banyak. kinerjanya oke banget masih Iya, banyak, banyak. sebetulnya. Cuman ya balik lagi di mana-mana kalau bicara kejelekan orang itu tuh pasti lebih gampang ketimbang bicara kebaikan orang. betul. Itu pasti itu di mana-mana tuh. Nggak semua orang bisa nerima kebaikan orang juga ya. Iya. Karena Dan biasanya kalau kebaikan orang itu dia lebih cepat berlalu, Kang. Iya, betul. Nggak terlalu membekas. Ketimbang kejelekan tuh lebih membekas di hati itu biasanya. Iya, iya. Bener gak sih? Iya sih. Yang jelek-jelek diingat terus, yang baiknya nggak pernah diingat. Iya, Udah iya. lupa pun orang.
Iya, betul betul betul. gitu. Makanya polisi baik itu kelihatannya hampir nggak ada, sebenarnya banyak. Cuman karena nggak pernah dianggap, cepat jadi angin lalu, ya udah akhirnya hilang gitu aja, seolah-olah tidak pernah ada. Iya, ya. Gitu loh. Bila ada oknum sedikit terus langsung menyamaratakan semua. Wah, Iya. polisi gini nih. Gitu. Mereka nggak hanya melihat dari sisi negatifnya, beberapa orang ini ya gitu loh. Yang terlalu cepat menjudge gitu loh guys. Iya. Padahal kan nggak semua polisi seperti itu juga sebenarnya. Ya, baik banyak. Benar kan? Iya, ya. Kita kan juga sedikit banyaknya ada beberapa kenal lah ya. Gitu. Cuman nggak gue bingung sih jelasinnya sih sebenarnya. Iya. Disayangkan sih, sangat disayangkan sebenarnya. Jadi Jadi apa kesimpulannya, Kang? kesimpulannya, jadi yang dari sisi hukum ya, Ya. adanya ketidakadilan Mm-mm. dan kejujuran dalam mengungkap kasus ini. Makanya banyak bola liar yang berkembang di luar sana, sampai ada statement dicopotnya Kapolda sama di Reskrimum Polda Jabar itu karena itu. Basicnya landasannya itu karena nggak ada kejujuran, nggak ada keterbukaan, nggak ada keadilan di situ. Tidak transparan ya. Tidak transparan. Dan terindikasi itu terlalu memaksakan. Iya. Tuh, terlalu memaksakan kasus ini menjadi seperti apa yang mereka mau setting. Iya, betul. Gitu kan. Itu sangat disayangkan sekali. Jadi ya semoga saja kasusnya cepat kelar, tapi gue nggak yakin, lagi-lagi gue nggak pernah yakin kalau kasusnya cepat kelar. Dan kasus ini tetap harus bergulir terus, dan karena kita sudah pernah bilang ya, Iya. kita akan terus mengawal kasusnya Vina dan Eki. Jadi selama kasus Vina Eki ini belum clear, belum close case, belum terbuka secara transparan, kita akan terus mengawal kasus ini. Kita akan terus pantau juga perkembangannya seperti apa. Iya. Tapi kita sendiri pribadi sih berharap bisa kelar. Iyalah. Ya kan, bisa kelar, pelaku sebenarnya itu bisa tertangkap. Siapapun dia, dimanapun dia, bisa segera tertangkap gitu loh. Tapi benar itu pelakunya, bukan korban yang dipaksa jadi pelaku. Ya. Gitu loh. Kita harap seperti itu sih sebenarnya. Oke kan? Oke. Oke teman-teman, kita rasa cukup untuk konten kita kali ini. Semoga teman-teman suka dengan konten kita. Bantu like, bantu subscribe, dan bantu komen di bawah ya. Saya Koko dan Akang. kita pamit undur diri. Sampai ketemu di video-video kita selanjutnya. Bye-bye.